What's up sobat penat? Gue bawain cerita baru buat lo nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Gue yakin, tiap orang pasti punya kenangan yang gak bisa dilupain. Entah kenangan baik atau kenangan yang kurang menyenangkan. Dan kalau diingat, kadang bikin kepikiran. Ada yang sama gak kayak gue? Gue udah berkali-kali coba untuk ngelupain, tapi gak bisa. Karena ini soal gue dan teman-teman gue di waktu kecil dulu. Oh iya, kenalin nama gue Danang. Gue mas-mas Jawa yang tinggal di kota kecil di Jawa Tengah. Ini cerita waktu gue masih SD. Sekitar awal tahun 2000-an lah. Zaman dulu beda banget sama sekarang. Dulu mah gue masih main Dota PS1. Sekarang kan udah sampai PS5 kan ya. Itu aja gue cuman mentok main sampai PS2. PS3 sama 4 udah gak minat. Maklum malas ngabisin duit buat game. Gas, saatnya ke topik utama cerita ini. Dulu gue punya teman sepermainan ada 3 orang. Kalau sama gue jadi 4 orang. Mereka ini namanya Jalil, Nandar, sama Pandu. Kita ini 4 sekawan yang gak terpisahkan. Kemana-mana selalu bareng. Apalagi kalau pulang sekolah. Di zaman gue pasti udah main kelereng gitu. Kalau mau caper sama cewek ya paling ngajakin main petak umpet. Karena petak umpet cowok apa cewek semuanya bisa main. Namanya juga tinggal di desa. Kegiatan kita yang gak jauh dari eksplor alam yang ada di sekitar desa kita. Desa gue tuh masih asri. Masih ada sawah, kebun dan sungai yang cukup gede. Terus ada juga yang namanya kedung. Nah, buat sobat kota-kota nih, gue kasih tahu ya kedung itu apa. Kedung itu semacam ceruk atau lubang sungai yang tergolong sangat dalam. Dan ini terjadi karena proses erosi ataupun abrasi tanah. Sebenarnya nggak ada yang spesial sama kedung. Tapi semua orang di desa kami selalu mewanti-wanti buat gak main air di kedung. Konon kabarnya di situ tempatnya angker. Tempat yang penuh aura negatif. Sampai-sampai suka ada desas-desus sosok penunggu kedung di daerah gue. Tapi ya namanya juga bocah, hal begituan ya diabaikan aja. Gue sama teman-teman gue berangkat ke kedung. Niatnya cuma sekedar main aja, gak sampai renang. Jadi kita berempat harus ngelewatin kebun dan sawah dulu buat ke lokasi. Sepanjang jalan kita nyanyi-nyanyi gak jelas, kadang bercanda gak jelas. Nah, sesampainya di lokasi kedung, kita masih dalam kondisi capek. Ya udah deh rebahan bentar. Terus Jalil ngomong gini, "Renang yuk, kayaknya seger abis capek jalan." Ditimpalin lah sama Nandar. "Iya, ayolah. Masa jauh-jauh sampai sini gak nyebur? Nyebur lah." Yang tadinya pada rebahan, tiba-tiba pada bangun semua. Termasuk gue. Semuanya langsung lepas baju. Seketika, semuanya gelap. Air di sini emang gak jernih. Agak butek gitu. Gue ngerasa nyentuh bagian dasar. Ketika gue mau naik ke permukaan, rasanya berat banget. Sesek, ngap, gue panik. Samar-samar, gue lihat teman-teman gue udah pada naik. Gue coba lemesin badan. Kaki gue bertumpuk ke batu gede, terus gue hentak. Akhirnya gue bisa hirup nafas. Gue langsung lihat kanan dan kiri. Teman-teman gue masih ada. Mereka malah ketawa-tawa. Akhirnya suasana jadi cair. Ya udah kita enjoy aja tuh renang. Jujur, gue sebenarnya ngerasa nggak tenang dan was-was. Karena gue sadar betul di beberapa titik itu tekanan airnya gede banget. Nah, dari semua anak cuman Jalil yang aktif sendiri. Sesekali dia nyelam terus nongol gitu. Dan jarak gue sama Jalil itu makin jauh. Terus tiba-tiba Jalil teriak minta tolong. "Tolong! Kram! Kram!" Gue, Pandu, sama Nandar yang posisinya capek berusaha nyamperin Jalil. Tapi nggak tahu kenapa berasa berat buat kesana. Kayak aliran air kesana tuh nolak kita. Gue sama teman-teman panik bukan main. Masalahnya Jalil makin lama makin jauh dan dia makin tenggelam. Pas sampai di titik Jalil tenggelam,
gue sama teman-teman berusaha nyelam, tapi nggak tahu kenapa arusnya deras banget dan seakan nolak kita buat ke dalam. Sadar ini bahaya, terpaksa kita bertiga keluar dari kedung. Kita sadar tenaga dan usaha kita udah maksimal. Semuanya masih shock. Udah 2 menitan, Jalil belum keluar-keluar. Pandu inisiatif pergi ke desa buat manggilin orang dewasa. Gue berharap masih bisa diselamatin. Gue sama Nandar cuman bisa berdoa dan berharap Jalil bisa selamat. Waktu berlalu terasa lama. Pandu ke desa juga perlu waktu. Setengah jam kemudian, warga-warga pada datang. Ada Pak RT juga yang ngomelin kita karena renang di kedung. Pak RT bilang tempat ini angker dan banyak penunggunya. Gue cuman bisa nangis. Namanya juga anak-anak. Setengah jam pencarian, akhirnya Jalil ditemuin sama warga yang nyelem. Naasnya, udah pasti nyawanya gak terselamatkan. Gue, Nandar, sama Pandu jelas tertekan. Salah satu teman terbaik kita pergi ninggalin kita. Kita pulang dalam keadaan gak baik-baik aja. Keluarga Jalil gak nyalain kita dan legowo karena ini murni musibah. Tapi keluarga Jalil jadi menutup diri dan menjaga jarak dengan kami. Gue paham banget gimana rasanya kehilangan seseorang, terutama anak mereka. Gue gak bisa apa-apa. Gue berharap Jalil tenang di sisinya. Kalau seandainya waktu bisa diulang, pasti gue dan teman-teman gue gak akan pergi ke sana. Karena kita nggak tahu di titik mana arus airnya deres. Sekarang udah bertahun-tahun berlalu. Gue sama teman-teman melanjutkan hidup masing-masing. Coba Jalil masih hidup. Kenangan buruk itu nggak pernah ada. Kita dewasa dan tumbuh bersama, pasti akan seru. Gue trauma, bener-bener trauma. Sampai-sampai semenjak hari itu, sekarang nggak pernah berenang lagi. Apakah gue coba untuk berdamai dengan renang lagi? Udah, gue udah coba. Tapi hati ini gak bisa bohong. Selalu ada rasa takut. Mungkin untuk beberapa orang terasa aneh, tapi ini terlalu berat buat gue kehilangan teman masa kecil yang deket sama gue. Dari sini gue sadar, kadang orang tua ngelarang ke suatu tempat dan kadang ngasih alasan gak masuk akal bukan karena itu angker atau apa, tapi emang tempatnya bahaya, apalagi tanpa pengawasan orang dewasa. So, please banget, kalian lebih aware sama tempat-tempat yang berbahaya dan jangan nekat. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!